Ahibati fillah, ada asap, ada api. Buat ukhti yang bertanya, engkau mungkin memiliki suami yang memang mudah marah. Dia mengatakan pisah dan ingin ada konsekuensinya nanti. Bagaimana sebenarnya dia mengucapkan, aku berpisah dengan engkau, aku memisahkan engkau, atau aku ingin berpisah. Kemudian dia menyuruh istri mengurus dirinya sendiri, mengusir istri dari rumah. Itu ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan kinayah. Jadi ada cerai itu ada dua. Ada yang maknanya tidak lain adalah berpisah dan dia sudah menjatuhkan talak tersebut. Ada yang maknanya kinayah, dibutuhkan niat. Kalau yang pertama tidak butuh niat. Nasihat ana buat ukhti yang pertama, perlu duduk sama suami. Kalau sekarang masih belum berpisah, untuk menanyakan ungkapan-ungkapan dia selama ini. Apakah dia telah menceraikan dirinya? Kalau itu ungkapan yang kiasannya, seperti sana kau urus dirimu sendiri, keluar dari rumah, ini usiran dia. Kalau yang dia mengatakan aku ceraikan engkau, aku pisah denganmu, itu maknanya cerai sudah, nggak butuh niat. Dan bercerai yang boleh rujuk itu cuma dua. Kalau sudah dua kali, yang ketiga nanti dia menceraikan istrinya, udah nggak bisa balik lagi. Maka nanti ingat-ingat seperti apa kata-kata suami yang sebenarnya. Mungkin di kampung, di sana masyarakat ada ustadz ya. Atau tanya nanti secara online kepada, bisa bayi pun kepada ustadz-ustadz mungkin yang memang ada di daerah situ. Karena masalah perceraian ini terkadang perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Dari pihak istri, dari pihak suami. Apa sebenarnya dikatakan suami? Ada suami yang mengatakan subhanallah cerai kepada istrinya ketika dia marah. Dia nggak sadar. Istrinya setelah itu ngomong, bang kau tadi ngomong cerai loh. Kau mengatakan sudah aku ceraikan kau. Kata suami, aku nggak ingat. Nah, ini nggak jatuh cerai. Jadi masalah ini masalah yang perlu kehati-hatian. Baik, ini masalah yang berkaitan dengan cerainya ya. Adapun menghadapi suami, bagaimana menghadapi suami yang seperti itu? Istri itu udah tahu dengan kebiasaan suami. Maka dia perlu minta tolong sama Allah, kemudian berusaha untuk tidak memancing emosi suami. Selalu banyak yang mengatakan tentang amarah suami, bahwasanya suami aneh, Ustaz, masalah-masalah remeh, Ustaz. Ya udah, engkau tahu ini orang gak bisa dengan masalah yang remeh. Engkau harus hindari. Namanya orang suka lupa, minta tolong sama Allah. Engkau bulatkan hatimu, engkau pasang tekadmu, minta pertolongan Allah untuk memuliakan suami. Jangan sampai melakukan kesalahan kepada suami. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan mendoakan suami. Suami yang awalnya suka marah, insya Allah dia jadi nggak suka marah. Seperti kisah seorang wanita setelah 13 tahun menikah ya. Dia cerita, aku punya suami 6 tahun tuh zalim suaminya. Awal menikah sampai 6 tahun zalim suami. Suka memukul, suka memaki, ini dan itu. Tapi sang istri setiap kali ditanya sama orang tentang suaminya, selalu dipuji suami. Suamiku baik, suamiku bagus, ini dan itu. Maksudnya bagus lebih baik dari orang lain yang lebih parah dari dia. Sampai setelah 6 tahun ya, sang istri ini sabar, berdoa. 6 tahun kemudian, suaminya dapat hidayah. Jadi baik. Bahkan sang istri mengatakan, ini mengatakan setelah 13 tahun ya, suamiku itu seperti cincin di tanganku. Dia buka, dia pasang. Karena baiknya suaminya. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan urusan nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab.